Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuk pada pembahasan ma yukrahu fis shalah. Apa yang dibenci untuk dilakukan ketika salat. Hal yang pertama yang telah kita ambil adalah mengangkat pandangan ke atas atau ke langit. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yukrahu raf'u basarihi ila sama wa huwa yusalli. Dibenci untuk mengangkat pandangannya ke langit ketika dia sedang salat. Sawa'un fi halil qiraa'ah aw fi hali ruku'ihi aw fi hali raf'i min ar-ruku' aw fi ayyi halin min al-ahwal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mengangkat pandangan ketika sholat itu dibenci dalam keadaan apapun. Apakah ketika membaca bacaan ayat ataupun surat Al-Fatihah, apakah ketika ruku atau bangkit dari ruku yaitu i'tidal, atau pada semua keadaan, semuanya dibenci. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini bidalilin wa ta'lilin, dengan sebab dan dengan dalil. Dalil yang menunjukkan bahwa mengangkat pandangan ke langit adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya, sebagian lain mengatakan makruh. Itu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, Nabi kita Muhammad SAW, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ila sama fis shalah aw la tukhtafanna absaruhum. Orang-orang aqwam kaum akan berhenti mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat, atau kalau tidak mau berhenti akan diambil pandangan mereka. Di sini ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ketika sholat melihat ke atas. Apakah ketika membaca Al-Fatihah atau yang lainnya? Yang paling sering terjadi barakallahu fikunna adalah mungkin ketika i'tidal, bangkit dari apa? Dari ruku. Ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, pandangannya mengiringi gerakan tubuh, yaitu apa? Dengan memandang ke atas. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Walaupun dalam keadaan sedang bangkit dari ruku, tetap pandangan itu fokus ke tempat sujud dia, tidak berubah ataupun apa, tidak kemudian melihat ke atas. Baik. Adapun sebabnya kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bi annahu inhirafun 'anil qiblah, karena hal ini termasuk dari berpaling dari arah kiblat.
Mengangkat pandangan ke langit ini termasuk dari perpalingan dari arah kiblat, sehingga tidak diperbolehkan. Kemudian apakah batal salatnya? Kata Syekh, inna salataka ala khatarin wa amal itsmu fa innaka athimun. Salatmu itu diambang kebatalan, yaitu untuk mengatakan batal itu tidak, tetapi hampir khatarin, pada posisi pada posisi ambang bahaya. Kemudian apakah berdosa? Kata beliau, fa innaka athimun, engkau juga berdosa dalam melakukan hal ini. Nah, di sini barakallahu fikunna, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengkhabarkan kepada kita bahwa ketika kita sholat kemudian kita melihat ke atas, kita terhitung sebagai orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amal itsmu fa innaka athimun. Begitu kata Syekh rahimahullah taala. Oleh karena itu ketika kita sholat hendaknya kita perhatikan pandangan kita. Jangan sampai kita melihat ke atas, karena hal itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, dari hal yang dibenci, ataupun ini yang ketiga, dari hal yang dibenci adalah taghmidu ainai, memejamkan kedua mata. Jadi aturannya ngelihat ke atas enggak boleh, bahasa kita merem juga tidak diperbolehkan, memejamkan mata juga tidak diperbolehkan. Innahum makruhun, hal itu adalah hal yang dibenci. Wa ulila dzalika, kenapa sampai hal itu dibenci? Yaitu bi annahu fi'lul yahud fi salatihim, karena hal itu adalah termasuk dari perbuatannya orang-orang Yahudi dalam salat-salat mereka. Orang Yahudi kalau salat itu memejamkan mata, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Wa nahnu manhiyun 'anit tashabbuhi bil kufar minal yahud wa ghairihim la siyama fi sya'airid diniyah. Kita adalah orang-orang yang dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi ataupun yang lainnya. Nah, terlebih lagi pada syiar-syiar agama. Pada permasalahan dunia kita nggak boleh niru-niru mereka. Terlebih lagi dalam masalah dalam masalah dunia, dalam masalah agama. Dalam masalah agama apa di sini? Orang Yahudi kalau sholat itu memejamkan kedua matanya, merem. Maka kita juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti mereka dengan memejamkan kedua mata. Bagaimana kalau satu? Sama. Bagaimana kalau satu? Juga sama. Memejamkan kedua mata ataupun memejamkan mata ketika sholat adalah hal yang dibenci ataupun hal yang tidak diperkenankan. Kemudian Syekh rahimahullah taala membahas sebuah permasalahan. Terkadang orang merasa kalau sholat dengan memejamkan mata itu lebih khusyuk. Itu lebih khusyuk. Terkadang orang demikian. Yadhkuru katsirun minan nas annahu idza ahmada 'ainaihi kana akhsha lahu. Orang sering merasa ketika dia sholat dan memejamkan kedua matanya itu lebih khusyuk. Kata Syekh, wa hadza minasyaiton. Ketahuilah, khusyuknya dia itu adalah dari syaitan. Khusyuknya dia adalah dari syaitan. Kenapa demikian? Idza ahmadu 'ainaihi min ajli ayaf'ala hadzal makruh. Syaitan mendatangkan kekhusyuan dengan engkau memejamkan mata. Di sisi lain yang tanpa disadari oleh orang yang memejamkan mata ketika sholat adalah dia telah melakukan hal yang terlarang, yaitu tasyabbuh man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita terlarang untuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Salah satu bentuknya adalah ketika sholat, yaitu dengan memejamkan kedua mata ataupun memejamkan mata.
Sehingga barakallahu fikum wa barakallahu fikunna, ketika kita ingin mendapatkan kekhusyuan dengan salat, maka carilah cara yang diperbolehkan dan bahkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita khusyuk dalam salat. Itulah yang harus kita tempuh. Bukan kita mencontoh caranya orang-orang kafir dengan kita memejamkan mata kita atau yang semisalnya. Baik. Boleh seseorang memejamkan matanya ketika sholat dengan syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu bila di hadapannya ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat dia. Misal barakallahu fikunna, lagi sholat jamaah, di depannya ada orang pakai kaos gambar orang ketawa ataupun orang-orang lucu, membikin geli hati kita. Kemudian kita juga ingin ketawa. Nah, kalau keadaannya demikian, boleh bagi kita untuk memejamkan mata. Tapi kalau di depannya nggak ada apa-apa, juga malam sholatnya misal, kemudian kita memejamkan mata, nah ini tidak diperbolehkan. Boleh untuk memejamkan mata dengan ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah tidak bila ataupun ketika di hadapannya ada hal-hal yang menyebabkan kekhusyuan dia hilang. Contohnya apa? Tadi lagi sholat jamaah, depannya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya. Apakah itu bentuknya gambar ataukah itu bentuknya tulisan? Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, bila kita mau sholat dengan memakai sajadah misalnya, maka perhatikan sajadah kita. Jangan sampai sajadah-sajadah yang bermotif yang mengganggu pandangan kita. Atau kita mau memakai karpet misalnya, maka perhatikan karpet yang akan kita pakai. Karpet yang mengganggu pandangan kita, karpet yang mengganggu sholat kita, ataukah karpet yang menambah kekhusyuan sholat kita. Apakah boleh sholat pakai karpet atau pakai sajadah? Sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan perbuatan tersebut. Ketika beliau SAW diundang oleh ibunya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk makan. Kemudian setelah makan ibunya mempersiapkan tempat untuk sholat Rasulullah SAW. Yang disiapkan itu apa? Sebuah tempat dengan tikar. Tikarnya dibersihkan. Kemudian Rasulullah SAW sholat di atas tikar tersebut, menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya barakallahu fikunna, bahwa memejamkan mata ketika sholat, baik satu atau dua-duanya, adalah sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan orang Yahudi dalam sholat mereka. Orang Yahudi kalau sholat itu dengan memejamkan mata mereka. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk menirunya. Tapi barakallahu fikunna, hal selanjutnya yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat, yaitu iqa'uhu, duduk iqa'. Duduk iqa'. Duduk iqa' ini dengan apa? Dengan banyak bentuk. Kata Syaikhul Utsaimin ada beberapa bentuk duduk iqa'. Yang pertama, ayufrisa qadamaihi, ay yaj'alu dhahrahuma nahwal ard thumma jalasa ala akibaihi, wa hadha makruhun. Duduk yang terlarang dalam sholat atau yang dibenci dalam sholat adalah seseorang bisa melihat kakinya, punggung kaki ditidurkan, kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Bisa dipegang ya, punggung kaki, kedua-dua punggung kaki, atau bisa dipraktekkan kedua punggung kaki
ditempelkan ke lantai. Tempelkan ke lantai. Kemudian duduk di atas tumit ataupun duduk di atas kedua tumitnya. Ini duduk yang dibenci. Ini duduk yang dibenci. Jadi kedua punggungnya, kaki kan ada telapak kaki, ada punggung kaki. Nah, punggung kaki ini keduanya ditempelkan ke lantai. Setelah ditempelkan ke lantai, duduknya bukan di atas lantainya, tapi duduknya di atas kedua tumitnya. Tumitnya. Ini dikatakan dengan duduk iqa', kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini terlarang karena 3 hal ataupun karena dua sebab. Yang pertama, ini menyerupai duduknya anjing. Ini menyerupai duduknya anjing. Yang kedua, seseorang tidak bisa duduk lama dengan cara duduk ini. Artinya ini duduk yang melelahkan. Ini adalah duduk yang melelahkan. Tapi ini yang pertama. Bisa dipahami ya? Kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai, kemudian duduknya di atas tumit. Baik. Yang kedua, jenis duduk iqa' yang kedua. Adapun jenis yang kedua ini sebagian para ulama mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan ini makruh. Ini terjadi khilaf. Sama seperti tadi, bedanya sama seperti tadi, duduknya di atas tumit, cuman kakinya diberdirikan, dan yang dijadi tumpuan itu jari-jari kaki. Yang jadi tumpuan itu apa? Jari-jari kaki. Mungkin bisa dipraktekkan di situ. Duduk di atas tumit, kemudian yang jadi tumpuan jari-jari kaki. Telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Tidak menempel ke lantai sama sekali. Nah, ini barakallahu fikunah, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan apa? Makruh. Baik. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan apa? Makruh. Namun wallahu a'lam bishawab, di sini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala lebih memandang bahwa hal itu adalah bukan termasuk dari sunnah. Aktsaru ahlil ilm, kebanyakan para ulama memandang wa anna hadza laisa minas sunnah, duduk seperti itu bukan duduk sunnah. Kebanyakan para ulama memandang bahwa duduk seperti itu bukan termasuk dari duduk sunnah. Dua telah kita sebutkan duduk iqa'. Yang pertama, kedua punggung kaki. Jadi punggung kaki itu apa? Telapak kaki, ada telapak kaki, ada punggung kaki. Nah, kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai, kemudian duduk di atas tumit. Ini makruh. Yang kedua, duduk di atas tumit, kemudian yang jadi tumpuan kaki itu jari-jari kaki. Berarti apa? Telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Tidak menempel ke lantai sama sekali. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah, namun mayoritas dan kebanyakan para ulama memandang bahwa ini adalah bukan sunnah ataupun hal yang dibenci. Yang ketiga, di antara duduk iqa' adalah seseorang posisinya jongkok ya. Duduk yang ketiga adalah orang jongkok. Setelah jongkok, bagian lutut rendahkan, kemudian duduk di atas tumit. Jongkok kemudian duduk di atas tumit. Jongkok kemudian duduk di atas tumit. Nah, ini juga termasuk dari iqa' ataupun duduk yang terlarang. Ini kalau majelisnya di sini adalah ar-rijal, itu ikhwah,
kita bisa contohkan bagaimana duduk-duduk yang disebutkan oleh Syekh Ibnu rahimahullah taala yang terlarang. Jongkok yang terakhir ataupun yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Ibnu rahimahullah taala adalah orang jongkok kemudian apa? Dia duduk di atas tumitnya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau jongkok kan lutut berada di atas. Kemudian ketika dia duduk di atas tumitnya, berarti kaki didoyongkan ke depan. Kaki didoyongkan ke depan. Nah, ini adalah duduk yang sangat terlarang. Ini duduk yang sangat terlarang dalam sholat ya. Ini duduk dalam sholat yang tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan, atau dalam sebuah hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an iqa'a ka iqa'il kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk iqa' seperti duduk iqa'nya anjing. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, barakallahu fikunna. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawa 3 contoh atau 3 bentuk duduk iqa'. Saya ulangi. Yang pertama, kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai, kemudian duduknya di atas tumitnya. Di atas tumit. Yang kedua, duduk di atas tumit, kaki diberdirikan dan yang dijadikan sebagai tumpuan ujung jari. Yang jadi tumpuan apa? Ujung jari. Jadi kakinya berdiri, telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Kemudian apa? Tumitnya diduduki. Yang ketiga adalah seorang jongkok, kemudian kakinya dicondongkan ke depan. Setelah itu dia duduk di atas tumitnya. Berarti telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Tidak menempel ke lantai sama sekali. Yang jadi tumpuan total itu jari-jari kaki saja. Yang jadi tumpuan total itu jari kaki saja. Kalau yang kedua, tumpuannya lutut dengan apa? Jari-jari kaki. Adapun yang ketiga, hanya jari-jari kaki saja. Yang paling terlarang itu yang ketiga. Yang paling terlarang itu adalah yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh melakukan duduk tersebut. Ketika apa duduk seperti ini terlarang? Banyak. Yaitu ketika kita duduk. Ketika kita duduk dalam sholat. Apakah itu duduk di antara 2 sujud, ataukah itu duduk istirahat? Itu apa? Duduk mau bangkit berdiri. Sujud pertama Allahu Akbar, kemudian i'tidal Allahu Akbar, duduk. Ini duduk iqa enggak boleh di sini. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud Allahu Akbar, mau berdiri. Nah, di sini barakallahu fikunah, duduk iqa di sini enggak boleh. Jadi ketika kita mau berdiri, gerakannya kita perhatikan. Ini kan pada posisi ada duduk istirahat. Ketika kita duduk istirahat. Nah, ketika kita mau berdiri, kita melakukan posisi-posisi tertentu. Di antaranya adalah iqa'. Kalau kita sampai iqa', di antaranya adalah duduk. Kalau kita sampai iqa' duduknya, maka kita tidak diperbolehkan atau maka kita terjatuh pada hal yang terlarang. Mau bangkit misalnya barakallahu fikum, mau berdiri Allahu Akbar. Posisi kita seperti apa kita lihat. Posisi kita seperti apa kita lihat. Kalau posisinya ternyata iqa, maka sesuatu yang tidak diperbolehkan. Enggak ada anak kecil yang bisa untuk contoh ya. Pokoknya kalau kita mau bangkit dari sujud ke berdiri, itu jangan sampai
kita berhenti dalam keadaan tangan kita jadi tumpuan, lutut kita tidak menempel ke lantai, kemudian kita duduk di atas tumit. Itu juga ika, itu juga tidak diperbolehkan. Itu juga apa? Tidak diperbolehkan. Tangan kita tidak apa? Tangan kita bertumpuan di lantai, kemudian apa? Kemudian lutut kita tidak menempel ke lantai. Setelah itu apa? Posisi kita duduk di atas tumit. Kalau kita berhenti di situ, berarti kita sudah ika. Berarti kita sudah duduk ika. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bawakan anak kecil. Saya akan taruh di balik tabir dan akan saya posisikan bagaimana duduk ika yang terlarang. Bagaimana duduk ika yang terlarang. Ataupun duduk yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan ketika sholat. Baik, barakallahu fikun. Permasalahan selanjutnya dari hal yang dibenci dalam sholat adalah iftirasu dira'aihi sajidan, menidurkan lengan ketika sujud. Apa itu? Seluruh lengan itu dari jari tangan sampai siku, dari jari tangan sampai siku. Nah, ketika kita sujud kemudian lengan kita tempelkan ke seluruh lantai, ini adalah sesuatu yang dibenci. Ini adalah sesuatu yang dibenci. Kata Rasulullah SAW, "I'tadilu sujud wa la yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalb." Dan jangan pernah salah satu di antara kalian menidurkan lengannya seperti anjing menidurkan lengannya ketika sujud. Ini barakallahu fikum. Kita sujud misalnya Allahu Akbar, yang kita tempelkan ke lantai itu cuma 7 saja. Itu cuma 7 saja. Apa itu? Jari-jari kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan dan jabha. Adapun lengan tidak diperbolehkan untuk ditempelkan ke lantai, ditidurkan. Rasulullah SAW mengatakan, wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalb. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalb. Dan salah satu di antara kalian ataupun kalian jangan menidurkan kedua lengannya seperti anjing menidurkan kedua lengannya. Kalau kita melihat anjing sedang tiduran atau dihitung tidur apa duduk itu, maka apa? Maka kedua lengannya itu ditempelkan ke lantai ataupun ke tanah. Itu tidak diperbolehkan. Tapi barakallahu fikunna. Ini permasalahan selanjutnya di antara hal-hal yang dibenci untuk dilakukan dalam salat. Yang pertama kita ambil adalah meninggalkan sunnah-sunnah salat dengan sengaja dalam keadaan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang kedua, mengangkat pandangan ke langit, melihat ke atas ketika salat dalam keadaan apapun. Yang ketiga, duduk eka. Dan yang keempat adalah meletakkan ataupun menidurkan seluruh lengannya di lantai. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan ataupun dibenci untuk dilakukan. Baik, barakallahu fikunna. Kemudian hal selanjutnya di antara hal-hal yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat adalah
membunyikan jari-jari ketika sholat. Membunyikan jari-jari ketika sholat. Bahasanya ya. Jadi kadang kita itu mainan jari sampai apa? Persendian jari-jari itu apa, Bu? Bunyi, tekluk kayak gitu. Nakleki jari gitu ya bahasanya. Kayak gitu. Gitu. Nakleki jari dalam sholat. Itu enggak boleh. Itu adalah apa? Hal yang dimakruhkan. Kenapa demikian? Li'anna dzalika minal abath. Karena hal itu adalah termasuk dari hal-hal yang sia-sia. Artinya tidak ada manfaatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada manfaatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Termasuk abas, sia-sia. Dan juga mengganggu, membuat was-was, mengganggu yang berada di sebelahnya. Lebih kalau yang di sebelahnya itu orang sensitif. Orang di sebelahnya orang sensitif. Setelah sholat bisa dipukul antumnya. Setelah sholat bisa dipukul atau dimarahi. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang di luar amalan-amalan sholat, sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, al-abas, sia-sia. Membunyikan ataupun mungkin bahasa kita nakleki jari. Tiba-tiba apa? Entah lagi ketika sedekah atau ketika bangkit dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Ini juga tidak diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Terkait dengan hal itu juga adalah tasbihuha, yaitu menyilang-nyilangkan jari. Menyilang-nyilangkan jari. Baik. Kedua telapak tangan ditempelkan, kemudian jari-jari disilangkan. Kedua telapak tangan ditempelkan, kemudian jari-jari disilangkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kapan sih memungkinkan untuk melakukan hal itu? Yang sangat memungkinkan untuk melakukan hal itu adalah biasanya ketika i'tidal. Ketika i'tidal bangkit dari ruku, menunggu imam sujud. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Imam berkata demikian, mau mengatakan rabbana walakal hamd, sudah berdiri, imam mungkin baca zikir yang lain. Artinya apa? Dia posisinya sedang berdiri. Kemudian sambil menunggu imam sujud, kedua tangannya ditempelkan, kemudian jari-jarinya disilangkan. Nah, ini perkara yang dibenci, tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam masjid, untuk dilakukan dalam sholat. Ada sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qasadal masjida alla yashbakanna baina asabi'ahu. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk masuk ke masjid, maka hendaknya jangan menyilang-nyilangkan jari-jarinya. Terlebih lagi dalam apa? Dalam salat, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tasbih bainal asabi', bagi orang yang hendak ke masjid itu tidak diperkenankan, terlebih lagi ketika seseorang sholat. Menyilang-nyilangkan jari ketika hendak pergi ke masjid itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, terlebih lagi ketika sedang sholat. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Shahihul Jami'. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian barakallahu fikunna, di antara hal yang dibenci juga dalam salat adalah ayyakuna hakinan. Posisi dia dalam salat itu menahan buang hajat. Menahan buang hajat. Hakinan itu menahan buang air kecil. Baik. Namun masuk pada permasalahan ini 3 hal. Masuk dalam permasalahan ini adalah tiga hal.
Apakah itu menahan buang air besar, menahan buang air kecil, atau menahan apa kentut, buang angin. Ini semua adalah sesuatu yang dibenci dalam salat. Baik. Rasulullah SAW menyatakan naha anis salati fi hadratit ta'amin aw wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Karena Nabi SAW melarang seseorang untuk sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, makanan untuk dia sudah dihidangkan, bukan makanan sudah dihidangkan, makanan untuk dia sudah dihidangkan, atau dia dalam keadaan menahan akhbatan, yaitu buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa demikian? Karena anna fi hadza dararan badaniyan alaihi, karena ada doror, dampak negatifnya bagi orang yang melakukannya. Ada kejelekan bagi orang yang melakukannya perbuatan, atau bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, menahan buang angin ataupun menahan buang air kecil ataupun menahan buang air besar. Ini adalah sesuatu yang akan berdampak negatif pada tubuh dia. Secara khusus adalah apa? Buang air kecil. Secara khusus ini adalah pada buang air kecil ini sangat jelek ataupun berdampak negatif, berdampak jelek bagi tubuh dia. Baik, di sini ada sebuah permasalahan dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bila seseorang telah berwudu, rajulun ala wudu'in wa huwa yudafi'ul baul aw rih, lakin law qada hajatahu lam yakun indahuma yatawaddau bihi, fa hal naqul igdi hajataka wa tayammam lis-shalah aw naqul shalli wa anta mudafi'ul lil akhwatain. Ada permasalahan kayak gini, barakallahu fikuna. Seseorang sudah berwudu, kemudian dia pingin buang air kecil, atau pingin buang angin, atau pingin buang air besar. Posisi dia, kalau dia buang air kecil, dia tidak punya air lagi untuk berwudu. Kalau dia buang air kecil, dia tidak punya air lagi untuk apa? Berwudu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dia? Apakah dia sholat dalam keadaan menahan buang air kecil, atau dalam keadaan atau dia buang air kecil dulu, kemudian setelah itu dia tayamum dan menunaikan sholat? Paham ya permasalahannya? Ada seorang sudah berwudu, kemudian setelah itu dia pingin buang air kecil atau pingin buang angin. Kalau dia buang air kecil berarti batal wudunya. Posisi dia tidak punya air lagi untuk berwudu. Kalau dia buang air kecil, dia batal wudunya, kemudian dia sholat dengan tayamum. Kalau dia tahan, dia sholat dalam keadaan menahan buang air kecil. Mana yang diutamakan? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Iqdi hajataka fatayammam." Buanglah hajahmu, yaitu apa? Tadi buang air kecil, kemudian tayamum dan sholat. Tayamum dan sholat. Jadi bukan menahan. Oh, enggak ada air untuk berwudu, gampang. Caranya gimana? Buang tadi, kemudian apa? Enggak ada air, ya sudah tayamum. Ya sudah tayamum. Tayamum sesuatu yang masyru', disyaratkan. Adapun menahan hajah tadi, menahan buang air kecil adalah sesuatu yang terlarang. Lebih baik melakukan yang disyaratkan daripada melakukan yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini barakallahu fikuna hal yang kita ambil. Insyaallah kita akan tambah hal-hal, ataupun kita akan sebutkan hal-hal yang lain terkait dengan hal-hal yang dibenci untuk dilakukan dalam salat. Dan insyaallah juga pada pertemuan yang akan datang saya akan bawakan anak kecil untuk mencontohkan duduk EKA yang terlarang, atau
paling tidak saya akan contohkan kepada salah satu, kemudian kemudian yang lain yang telah saya contohkan memberitahu ataupun mencontohkan kepada yang lain, sehingga tidak ada salah faham dalam masalah memahami duduk iqa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.